Tapi, aku yang banyak ini. Izin Bapak Ibu, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Harap seluruh untuk membuka kameranya masing-masing. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran. Yang kami hormati narasumber yang kami banggakan, dan semua peserta webinar yang telah hadir secara daring. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan webinar sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan tema Kesetaraan Gender dalam Pemilu dan Pilkada Lahat tahun 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum
kita melanjutkan ke acara berikutnya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Doa kali ini akan dipimpin oleh Saudara Ari Arianto. Kepada Saudara Ari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, hadirin peserta webinar pendidikan pemilih yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kali ini saya akan pandu secara agama Islam bagi hadirin yang beragama non-muslim agar dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Zal Jalil wal Ikram. Hari ini kami hadapkan diri kami kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah khusyuk dan keikhlasan dalam setiap doa-doa kami. Ya Allah, ya Basir, di dalam pengawasan hari ini kami melaksanakan kegiatan webinar pendidikan pemilih dengan tema kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Lahat. Berkahilah kegiatan ini ya Allah, hingga nanti kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kami dan berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Alim, pancarkanlah cahaya kebenaran pada diri kami, pada penglihatan kami, pada pendengaran kami, pada lidah kami dan pada hati kami, agar kami mampu mendapatkan yang benar itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, dan yang salah itu tampak jelas salah dan mampu untuk menjauhinya. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin dan dosa para pendahulu kami. Terimalah semua amal dan perbuatan kami. Engkau maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus kata pembuka dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kordip Sosdikli, Parmas, dan SDM. Kepada yang terhormat, Bapak Prahara Andri Kusuma, disilahkan. Baik, terima kasih. Kedengeran ya suara saya ya? Jelas. Kedengeran ya? Jelas. Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Ibu Hajah Haslinda, kemudian yang saya banggakan ini Kasubag Sosdikli Parmas KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ana beserta seluruh staf yang telah bekerja keras untuk memastikan acara ini terselenggara dengan baik. Dan juga yang saya banggakan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang hadir melalui daring, serta yang terutama ini adalah pemeran utama kita pada hari ini selaku narasumber, yaitu Ibu Eva Metriani, anggota KPU Kabupaten Lahat, dan moderator kita hari ini yaitu Bapak Taufik Hidayat, Kasubag Humas dan SDM KPU Kabupaten Lahat. Terima kasih telah berpartisipasi pada kegiatan pada hari ini. Dan seluruh peserta webinar yang tanpa rasa hormat dan bangga saya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga dan tentunya kuota ya
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan halo, halo. Jelas, Dengar jelas. suaranya? Oh ya, maaf saya ulangi ada gangguan teknis sedikit. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar yang saya banggakan, tema yang diangkat pada webinar hari ini adalah kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada lahat tahun 2024. Tema ini cukup menarik menurut saya untuk didiskusikan, walaupun tadi saya sempat merenung-merenung atas tema ini, entah mengapa kok saya merasa sedikit terintimidasi dengan tema ini. Tapi tidak apa-apa ya. Bicara kesetaraan gender secara normatif, sejak pemilu dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, tidak ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Semuanya mendapat perlakuan yang sama dalam menggunakan hak memilih dan dipilihnya. Hanya saja memang pada masa itu Indonesia sedang belajar berdemokrasi. Dan sangat sedikit sekali perempuan yang kemudian berhasil duduk menjadi anggota parlemen. Kalau saya tidak salah, itu hanya sekitar 17 orang dari 272 anggota parlemen pada waktu itu ya, pada tahun 1955. Dan kemudian kalau saya membaca juga data tentang jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen pada masa Orde Baru, ternyata tidak lebih dari 11%. Nah, rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif mulai dirasakan merugikan bagi kelompok perempuan. Kelompok-kelompok ini merasa tidak terwakili ketika lembaga legislatif membuat kebijakan sehingga akhirnya mendorong gerakan-gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dimotori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi-organisasi perempuan yang ada dengan membawa konsep affirmative action atau kebijakan afirmatif dalam bentuk kuota perwakilan perempuan untuk diadopsi dalam sistem pemilu di Indonesia. Kebijakan afirmatif pertama kali diterapkan pada pemilu tahun 2004, di mana partai politik mencalonkan minimal 30% caleg perempuan dari total caleg yang dicalonkan. Kemudian berlanjut ke 2009, 2014, 2019, dan terakhir 2024, walaupun kebijakan afirmatif ini sudah diterapkan, akan tetapi yang terpilih untuk duduk menjadi anggota legislatif khususnya di DPR RI itu tidak lebih dari 21%, ya, dari total 580
kursi DPR hanya sekitar 21% caleg perempuan yang terpilih. Padahal kalau kita melihat dari DPT pemilu kemarin, komposisi jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan justru lebih banyak perempuannya, sekitar 50,01 kalau nggak salah ya. Jadi 50%,01. Jadi lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Kemudian saya coba semalam baca-baca beberapa jurnal atau penelitian mengapa jumlah terpilihan caleg perempuan ini sangat rendah. Ternyata banyak sekali penyebabnya. Cuman salah satu penyebabnya adalah masih kuat dan mengakarnya budaya patriarki. Ya. Di tengah masyarakat di mana kaum lelaki masih mendominasi sistem sosial di berbagai bidang kehidupan. Akibatnya kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan sehingga menimbulkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita berdiskusi tentang kesetaraan gender, maka ini tidak hanya diperuntukkan kepada kelompok perempuan saja, tapi ini untuk kita semua juga, kaum laki-laki. Karena sesungguhnya masalah terbesar atau the big problem dalam menciptakan kesetaraan gender itu adalah laki-laki sendiri. Karena secara sosial, laki-lakilah yang melanggengkan budaya patriarki di masyarakat. Itulah di awal tadi saya katakan mengapa saya agak terintimidasi dengan tema webinar kali ini. Dalam konteks pemilu, menurut saya kesetaraan gender bukan sekedar angka keterwakilan, tapi soal akses, soal partisipasi pemilih, soal peran yang adil, baik sebagai pemilih, penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu. Kami KPU Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen dan memastikan bahwa setiap warga negara, laki-laki atau perempuan, memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi. Mungkin itu saja sambutan dari saya, karena sesungguhnya ini kan panggungnya Ibu Eva, jadi saya tidak akan terlalu banyak bicara. Semoga kegiatan webinar hari ini dapat menambah pengetahuan kita dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pendidikan pemilih dengan tema kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada Lahat tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ke pasar beli semangka, jangan lupa beli pepaya. Webinar hari ini semoga bermakna, ilmu bertambah, bikin bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andre untuk sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu webinar sosialisasi pendidikan dan pemilih. Namun, sebelumnya izinkan saya sampaikan pantun penyemangat. Di Kabupaten Lahat ada Gunung Jempol. Paling asik jalan naik motor. Kabupaten Lahat layak diberi jempol. Kita sambut Saudara Taufik Hidayat sebagai moderator. Kepada Bapak Taufik, disilahkan. Selaku MC yang telah memandu acara pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya wabarakatuh. Taufik Hidayat selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah berkenan hadir pada hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gender topik dengan Ibu. Yang terhormat anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Sosdikri Panmas dan SDM, Bapak Prahara Andri Kusuma. Selamat pagi, Pak. Topik. Oh iya. Pagi, Mas. Yang saya hormati Topik lepas sih. pejabat struktural dan fungsional beserta jajaran sekretariat di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan beserta jajaran sekretariat. Yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Lahat yang hadir. Yang saya hormati Ibu Sekretaris beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Lahat. Yang saya hormati tentu saja narasumber kita pada hari ini Ibu Eva Metiani. Selamat pagi, Bu. Yang saya hormati seluruh hadirin peserta webinar yang berbahagia. Webinar kita pada hari ini bertemakan kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024. Tema ini bukan hanya sekedar relevan, tapi juga sangat penting untuk kita bahas, mengingat kesetaraan gender merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pembahasan kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada berkaitan erat dengan peran perempuan yang mempunyai hak yang sama untuk memilih, dipilih, maupun menjadi penyelenggara. Sebagai penyelenggara, kita dapat melihat di saat kerja kita masing-masing, bagaimana peran perempuan sangatlah luar biasa pada saat pemilu dan pilkada yang lalu. Baik yang berperan sebagai anggota KPU, sekretariat, maupun menjadi badan ad hoc. Lalu bagaimana peran perempuan sebagai pemilih dan peserta pemilu, kita akan bahas lebih lanjut dalam kesempatan webinar kita pagi hari ini. Peserta webinar pada ini sangat banyak, kita dapat lihat di Zoom, baik daring maupun luring. Banyak juga dari kaum perempuan yang luar biasa antusias, yang semangat untuk menambah literasi dan turut berpartisipasi dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, materi kesetaraan gender ini sangat penting untuk kita bahas. Namun sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, perkenankan saya terlebih dahulu membaca pantun. Kopi Lahat, harum aromanya. Dinikmati hangat di pagi hari. Kesetaraan gender jadi fondasinya, agar pemilu adil dan berintegritas tinggi. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Webinar ini akan dibagi menjadi dua segmen. Pertama, pemaparan oleh narasumber, dan segmen kedua yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan oleh narasumber. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau fitur raise hand. Baiklah, memasuki segmen pertama yaitu pemaparan materi. Telah hadir di tengah kita narasumber webinar kita pada hari ini, Ibu Eva Metriani. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Lahat, Divisi Sosdikli Panwas dan SDM. Selamat pagi, Bu. Narasumber kita kali ini memiliki pengalaman yang panjang sebagai penyelenggara pemilu. Beliau pernah menjadi badan ad hoc hingga menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Adapun materi yang disampaikan adalah sesuai tema kita, yaitu kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024. Untuk itu, kepada Ibu Eva Metriani, waktunya kami silakan, dan beri tepuk tangan untuk narasumber kita pada pagi ini. Baik, terima kasih Pak Taufik selaku moderator. Tidak lama pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andri Kusuma, Prahara Andri Kusuma, selaku Kadip Sosdikdi Parmas dan SDM Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati juga Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan para Kabak, Kasubag, dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Juga kami hormati yang sempat hadir pada hari ini, anggota KPU Kabupaten Lahat, Ibu Elfarani, Sekretaris KPU Kabupaten Lahat, Ibu Mary Anggraini, jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lahat, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, Kasubag, Parhumas dan SDM KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, dan seluruh para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar dengan tema kesetaraan gender pada pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024. Tapi sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Karena tadi dari pembukaan, MC, moderator sudah membacakan pantun. Sekarang juga saya ingin membacakan pantun. Pagi cerah di bumi seganti setungguan. Air matang mengalir penuh harapan. Selamat datang di webinar pendidikan pemilih. Mari cerdas memilih demi masa depan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun berada pada pagi hari ini, di sini kesetaraan gender pada pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024. Nah, di sini ada konsep kesetaraan gender. Di situ apa itu definisi kesetaraan gender? Yaitu kesetaraan gender ini adalah kondisi ideal di mana perempuan dan laki-laki itu berada pada posisi yang setara. Kenapa? Karena kesetaraan ini juga mencakup status sosial, hak-hak yang dimiliki, dan kesempatan yang tersedia bagi keduanya. Jadi tujuan akhirnya itu adalah agar baik perempuan maupun laki-laki dapat mewujudkan potensi penuh mereka dalam konteks pembangunan nasional dan sistem demokrasi, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Terus tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk dipahami bahwa kesetaraan gender ini bukan tentang mempertentangkan perempuan dan laki, atau menciptakan kompetisi di antara keduanya. Justru sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk membangun relasi yang setara dan harmonis antara kedua gender tersebut. Jadi kesetaraan gender ini bertujuan menghilangkan berbagai bentuk ketidakadilan yang selama ini terjadi, seperti subordinasi. Apa itu? Itu anggapan bahwa satu gender itu lebih rendah daripada gender lainnya. Terus yang kedua, yang seperti disebutkan oleh pimpinan tadi, marginalisasi. Nah, marginalisasi ini adalah peminggiran atau pengucilan kelompok tertentu dari akses dan kesempatan, seperti itu. Jadi yang terakhir itu adalah kekerasan. Nah, kekerasan ini baik fisik maupun psikologis maupun struktural yang dialami secara faktor gender. Nah, ini yang sering terjadi. Terus selanjutnya itu ada aspek-aspek kesetaraan gender. Nah, itu meliputi ada akses ya. Nah, itu yang akses itu adalah, apa itu akses? Akses itu adalah kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber daya, informasi, dan layanan. Terus kontrol. Nah, kontrol itu, apa itu kontrol? Kontrol itu adalah kemampuan yang setara dalam mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya itu sendiri.
Nah, ada juga di situ partisipasi. Partisipasi itu juga keterlibatan aktif yang setara dalam berbagai kegiatan pembangunan dan demokrasi. Terus ada juga di sana disebutkan perolehan manfaat. Nah, perolehan manfaat ini adalah hasil yang adil dan merata dari pembangunan dan demokrasi. Tapi kita kembali lagi ke itu secara umum ya. Jadi kita kembali lagi ke pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat. Terus sebelum kita memasuki pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024, kita juga ada historik kesetaraan gender yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, itu di situ ada pada abad ke-19 itu gerakan barat. Nah, pada abad ke-19 ini gerakan kesetaraan gender mulai berkembang di negara-negara barat, khususnya di Eropa dan Amerika. Gerakan ini berfokus pada dua hal yang mendasar. Itu yang pertama, hak pilih, yang kedua, hak milik. Nah, jadi hak pilih ini adalah perempuan yang memperjuangkan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Nah, sedangkan hak milik itu adalah perempuan berjuang untuk memiliki hak atas properti dan kekayaan sendiri. Nah, terus juga di situ ada pada abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 ini di Indonesia, perjuangan kesetaraan gender dimulai pada awal abad ke-20, seperti tokoh-tokoh R.A. Kartini. Nah, beliau ini adalah pelopor emansipasi perempuan Indonesia yang memperjuangkan hak dan pendidikan bagi perempuan. Nah, terus pahlawan perempuan lainnya, berbagai tokoh perempuan yang berjuang untuk pendidikan dan emansipasi perempuan di Indonesia. Terus itu ada momentum global tahun 1985. Nah, pada tahun 1985 ini menjadi titik penting bagi gerakan kesetaraan gender global. Kenapa? Karena pada tahun ini Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun sering disebut dengan PBB itu menyelenggarakan Dekade Perempuan di Nairobi, Kenya. Nah, konferensi ini juga mengukuhkan isu gender sebagai isu universal yang menjadi perhatian seluruh dunia, bukan hanya masalah regional ataupun lokal saja, seperti itu. Jadi perjuangan mereka ini menjadi fondasi bagi gerakan kesetaraan gender di Indonesia hingga saat ini. Nah, terus next. Nah, di sini ada kesetaraan gender. Nah, baru kita memasuki cerita kesetaraan gender pada pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024. Nah, di sini menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada ini konsep kesetaraan gender dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Di sini prinsip dasarnya, prinsip dasar itu kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada berarti memastikan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam semua aspek proses demokrasi elektoral. Di situ dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu berpartisipasi atau sebagai penyelenggara. Jadi di sini bisa kami jelaskan apa itu berpartisipasi sebagai penyelenggara, yaitu perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu. Ini juga mencakup kita berbicara di kabupaten kota ya, khususnya di KPU Lahat. Nah, ini mencakup posisi di KPU, di PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa kelurahan, KPPS tingkat TPS dan lain sebagainya. Terus tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen penyelenggara berdasarkan gender. Terus yang kedua itu memilih. Nah, yang memilih ini adalah sebagai pemilih. Jadi kita sebagai pemilih. Ini mencakup seluruhnya. Jadi setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak pilih yang sama. Nah, ini juga berlaku bagi baik
posisi legislatif anggota legislatif seperti pemilihan anggota DPR, presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, maupun eksekutif mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga ada kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam mendaftar sebagai calon, seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah kesetaraan gender ini dalam pemilu dan pilkada bertujuan menciptakan demokrasi yang inklusif, yang adil, yang responsif. Nah, apa itu inklusif? Inklusif itu adalah melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Nah, terus juga adil. Adil ini adalah memberikan kesempatan yang sama tanpa bias gender. Terus responsif itu adalah mampu merespon kebutuhan seluruh masyarakat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, next. Di sini ada data penyelenggara pemilu di Kabupaten Lahat tahun 2024. Nah, di sini ada ketua dan anggota KPU Kabupaten Lahat pada tahun 2024. Kebetulan di tahun 2024 22 Januari 2024 ketua dan anggota KPU Kabupaten Lahat baru selesai dilantik. Nah, di sini di Kabupaten Lahat ini ada 5 ketua merangkap anggota dan anggota KPU. Jadi perempuannya ada 2 orang, laki-lakinya 3 orang. Jadi jika dipresentasikan perempuan itu mencapai 40%, laki-laki itu 60%. Jadi komposisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di tingkat pimpinan KPU Kabupaten Lahat itu sudah cukup baik. Kenapa? Karena dengan 40% itu sudah melebihi kuota minimal 30%. Nah, ini mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender di tingkat pengambilan keputusan tertinggi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lahat. Next. Nah, tadi ketua dan anggota. Sekarang sekretariat di KPU Kabupaten Lahat pada tahun 2024. Itu perempuan ada 9 orang, laki-laki 14 orang. Nah, total seluruh 23 orang, nah di 30%. Nah, keterwakilan perempuan di 39,13%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki akses yang cukup baik untuk partisipasi dalam tugas-tugas dan administrasi penyelenggaraan pemilu. Next. Nah, di sini ada data penyelenggara dengan PPK. Nah, di situ kemarin ada itu PPK pemilu dan PPK pilkada. Nah, perlu diketahui juga sama-sama bahwa di Kabupaten Lahat ini adalah memiliki kecamatan terbanyak di Sumatera Selatan, yaitu ada 24 kecamatan. Nah, dari 24 kecamatan itu, satu kecamatan itu memiliki 3 orang anggota PPK. Jadi 3 dikalikan 24 kecamatan itu berjumlah 120 orang. Nah, pada saat pemilu itu perempuan itu ada 24 orang ya. Pemilu 32 orang. Pemilu itu 32 orang, perempuan, laki-laki 88 orang. Jadi untuk pilkada itu 24 orang dan laki-laki ada 96 orang. Nah, jadi di sini memang terjadi peningkatan keterwakilan perempuan ini dari pemilu 20%. Sebenarnya terbalik ini. Ada penurunan itu. Pemilu kemarin ada 26%, pada saat pilkada itu 20%. Jadi meskipun demikian angka ini di bawah kuota minimal 30%. Ini menunjukkan masih ada tantangan dalam merekrutmen
perempuan sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan. Mungkin karena faktor mobilitas, beban kerja ataupun tantangan lainnya. Perlu diketahui juga Kabupaten Lahat ini mempunyai letak geografis yang sangat luas. Ada dari pusat ibu kota kabupaten menuju kecamatan itu mencapai 2 jam. Jadi memang lebih dekat ke ibu kota tetangga daripada ibu kota Kabupaten Lahat, seperti itu. Terus next di sini juga ada data penyelenggara panitia pemungutan suara. Nah, perlu diketahui juga di Kabupaten Lahat ini memiliki 377 desa kelurahan. Nah, dari 377 desa kelurahan ini dikali 3 orang per desa kelurahan, jadi jumlah PPS itu di Kabupaten Lahat itu 1.131 orang. Nah, jadi itu luar biasa KPU Kabupaten Lahat ini ketika ada perekrutan PPS. Itu kami sampai jam 12 malam untuk melakukan wawancara kepada calon PPS. Karena setelah mereka melewati tes CAT ataupun tes tertulis itu diambil minimal 2 kali kebutuhan. Jadi 6 orang itu butuh waktu 5 sampai 10 menit untuk diwawancara. Jadi berarti 2.662 orang yang harus kami wawancara pada saat perekrutan PPS di Kabupaten Lahat. Sedangkan waktu kita untuk tahapan pembentukan PPS ini sangat singkat. Tapi dengan waktu sangat singkat itu kami laksanakan semaksimal mungkin supaya selesai dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini PPS pada saat pemilu itu perempuan 482 orang atau 42,62%, laki-laki 649 orang, 57,38%. Sedangkan pada saat pilkada, perempuan itu 444 orang atau 39,26%, sedangkan laki-laki 687 orang atau 60,74%. Nah, di sini di tingkat PPS, keterwakilan perempuan ini menunjukkan angka yang sangat menggembirakan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena pemilu perempuan ini mencapai 39,26%. Terbalik ya. Pada saat pemilu 42,62%, pilkada 39,26%. Jadi kedua angka ini melebihi kuota minimal 30%. Jadi peningkatan ini menunjukkan tren positif tingginya partisipasi perempuan di tingkat PPS. Ya mungkin karena lokasi kerja yang lebih dekat, mungkin tempat tinggal yang lebih dekat, jadi sehingga lebih memungkinkan bagi para perempuan untuk berpartisipasi sambil tetap menjalankan peran domestiknya, seperti itu. Next. Masih ini ya. Di sini juga ada partisipasi pemilih di Kabupaten Lahat pada tahun 2024. Jadi kita Bapak Ibu, kita bahas dari penyelenggara, pemilih, yang dipilih, semuanya kita bahas yang ada di Kabupaten Lahat. Terus di sini perbandingan partisipasi pemilih berdasarkan gender dalam pemilu dan pilkada. Nah, pada saat pemilu kemarin itu perempuan itu 138.468 orang atau 49,65%. Nah, laki-laki itu 140.437 orang atau 50,35%. Sedangkan pada saat pilkada, perempuan itu 131.610 atau 49,98%. Sedangkan yang laki-laki itu 131.738 orang atau 50,2%. Nah, jadi dari data ini menunjukkan bahwa keseimbangan yang sangat baik ya dalam partisipasi pemilih
antara perempuan dan laki-laki. Jadi perbandingannya hampir 50-50, beda tipis sekali. Jadi yang pertama tidak ada hambatan ya yang signifikan bagi perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi sama ya. Jadi baik perempuan maupun laki-laki itu sama ya, bisa menggunakan hak pilih mereka. Terus yang kedua, ini menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu berhasil menjangkau kedua gender secara merata. Berarti dalam hal ini khususnya yang sosialisasi baik media sosial maupun secara langsung itu berhasil. Terus akses ke TPS ini dan proses pemilihan ini cukup ramah bagi perempuan. Jadi pada saat memilih untuk perempuan dan laki-laki itu tidak ada pembeda. Jadi disamakan semua. Jadi walaupun sedikit penurunan jumlah pemilih dari pemilu ke pilkada itu sekitar 15.000 pemilih. Itu adalah hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena berbagai faktor seperti pemutakhiran data, mobilitas penduduk, atau perbedaan tingkat partisipasi. Next. Nah, di sini ada juga menjelaskan calon bupati dan wakil bupati Lahat tahun 2024. Nah, ini pemilihan bupati dan wakil bupati ini diikuti oleh 3 pasangan calon di Kabupaten Lahat ini. Jadi setiap paslon itu terdiri dari 1 calon bupati dan 1 calon wakil bupati. Jadi sehingga ada 6 individu yang mencalonkan diri. Jadi dari data komposisi gender itu ada dari 6 orang itu 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Nah, ketika dipresentasikan perempuan itu 33,33%, laki-laki 66,67%. Jadi keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan eksekutif mencapai 33% itu melebihi kuota minimal 30% dari data yang disimpulkan bahwa minimal ada 1 paslon yang melibatkan perempuan bisa sebagai calon bupati maupun wakil bupati. Nah, terus kemungkinan ada 2 paslon yang melibatkan perempuan atau 1 paslon dengan 2 perempuan, bebas. Terus partai politik juga sudah mempertimbangkan representasi perempuan dalam pencalonan posisi sebagai eksekutif. Jadi meski angka ini sudah memenuhi kuota, masih ada ruang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam posisi eksekutif tertinggi di daerah. Itu untuk calon bupati dan wakil bupati. Nah, kita juga harus mencatat data calon anggota DPRD di Kabupaten Lahat. Next. Nah, ini ada calon anggota DPRD di Kabupaten Lahat. Itu perempuan 204 orang. Jadi presentasinya 38,49%, laki-laki 326 orang. Presentasinya 61,51%. Nah, jadi data ini menunjukkan pencapaian yang positif karena kuota terpenuhi dengan 38,49% keterwakilan perempuan dalam DCT. Jadi melebihi target minimal juga 30%, hampir mencapai 40%. Mungkin ini juga komitmen dari Parpol bahwa ini menunjukkan bahwa partai politik di Kabupaten Lahat ini sudah cukup serius dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Terus potensi keterwakilan. Nah, dengan jumlah calon perempuan yang cukup banyak itu mencapai 204 orang ini, ada peluang untuk menghasilkan anggota DPRD perempuan yang signifikan. Meskipun demikian, jumlah calon saja tidak menjamin Bapak Ibu untuk terpilihnya perempuan karena masih tergantung pada nomor urut, elektabilitas ataupun dukungan pemilih. Seperti itu. Nah, jadi dari yang terdaftar sebagai DCT, ini ada juga menjelaskan anggota DPRD terpilih tahun 2024. Nah, dari 200 sekian tadi calon
ternyata perempuan itu hanya terpilih 7 orang, Bapak Ibu. Jadi hanya 17,50%. Laki-laki 33 orang, itu 82,50%. Karena di Lahat ini kursi DPR ini ada 40 kursi. Dari 204 calon perempuan ini hanya terpilih tadi penurunan drastis Bapak Ibu, dari persentase 38,49 itu menjadi 17,50%, hampir dari separuhnya ya. Sedangkan laki-laki angka 17,50% ini jauh di bawah target kuota, karena kuota minimal adalah 30%. Terus ini ada mungkin implikasinya ya. Terus mungkin masalah di nomor urut, kemungkinan besar calon perempuan ditempatkan di nomor urut yang tidak menguntungkan atau nomor bawah, mungkin ini ya. Terus elektabilitas, nah mungkin calon perempuan kurang mendapat dukungan kampanye dan sumber daya dari parpol itu sendiri. Nah, sedangkan preferensi pemilihnya adalah kemungkinan ya masih ada bias gender dalam pilihan pemilih, atau sistem pencalonan juga bisa partai kemungkinan hanya memenuhi kuota secara administratif tanpa memberikan peluang real ya untuk terpilih. Jadi kesimpulannya, meskipun kuota minimal 30% terpenuhi pada tahap pencalonan, sedangkan fakta real hasilnya menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam representasi politik belum tercapai. Ini menjadi bukti nyata adanya berbagai hambatan struktural yang akan dibahas di berikutnya ya. Tapi kayaknya ini ya, tegang ya. Izinkan saya pantun dulu ya. Beli songket di pasar 16. Elok warnanya setumpuk kopi Lahat. Janganlah kita pilih kasih dan malas, kesetaraan gender bikin demokrasi sehat. Masih banyak enggak? Takutnya ngantuk ya. Minum ya, santai ya, sambil minum, sambil makan, ngopi. Kalau ruang terbuka silakan merokok. Jadi next kita lanjut. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi. Ada 4 tantangan utama, yaitu stereotip gender, beban ganda, keseimbangan karir dan keluarga, kurangnya dukungan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk stereotip gender itu adalah adanya anggapan bahwa perempuan ini kurang cocok untuk tugas berat. Kenapa? Karena masih ada pandangan dalam masyarakat itu bahwa perempuan itu memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk melakukan tugas-tugas yang dianggap berat dalam penyelenggaraan pemilu atau politik. Kenapa? Karena stereotip ini mengabaikan bahwa fakta bahwa banyak perempuan yang mampu dan telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai peran. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada beban ganda. Nah, ini yang sering sekali dibahas ya. Beban ganda itu apa? Beban ganda itu adalah perempuan menghadapi tugas domestik. Nah, perempuan ini memang luar biasa, pimpinan. Dia bisa punya tugas ganda. Nah, tugas publik secara kebersamaan, jadi perempuan seringkali harus menjalankan 2 peran sekaligus, yaitu mengurus rumah tangga dan keluarga, itu peran domestiknya, serta berpartisipasi dalam pekerjaan ataupun kegiatan publik. Jadi beban ganda ini membuat perempuan lebih sulit untuk fokus pada karir politik atau menjadi penyelenggara pemilu yang membutuhkan waktu dan energi yang ekstra. Tapi saya sebagai perempuan itu bisa mampu. Jadi saya harapkan seluruh perempuan di Indonesia khususnya bisa ya. Semangat untuk kita perempuan.
eh, laki-laki jangan merasa didiskriminasi. Jadi terus apa itu keseimbangan karir dan keluarga. Nah, jadi tantangannya apa? Tantangannya adalah dilema yang nyata antara ambisi karir dan tanggung jawab keluarga. Kenapa? Karena perempuan ini sering sekali menghadapi dilema yang sulit saat memilih antara mengembangkan karir, termasuk dalam politik atau fokus pada keluarga. Nah, terus tekanan sosial dan budaya ini seringkali membuat perempuan merasa bersalah jika mengabaikan keluarga demi karir. Sementara laki-laki ini jarang menghadapi dilema yang serupa karena peran domestik itu tidak terlalu dibebankan pada mereka. Terus yang keempat, kurangnya dukungan. Jadi ini menjelaskan juga lingkungan juga belum sepenuhnya mendukung partisipasi perempuan. Jadi dukungan ini dari berbagai pihak keluarga, masyarakat, institusi, dan partai politik. Jadi masih belum optimal. Jadi perempuan ini seringkali tidak mendapat dukungan moral, material maupun struktural yang memadai untuk berpartisipasi dalam politik maupun penyelenggaraan pemilu. Jadi pesan penting dari ini adalah menekankan bahwa yang pertama tantangan struktural. Nah, tantangan struktural ini adalah masalah ini bukan kesalahan perempuan secara individual ya. Perlu kita ketahui bersama-sama, melainkan masalah struktural dalam masyarakat. Nah, sedangkan yang solusi kolektifnya apa? Itu dapat diatasi bersama melalui perubahan sistem dan budaya. Jadi kemampuan perempuan ini mampu dan berhak berperan penuh dalam demokrasi. Tapi ada juga hambatan ya. Next. Nah, ini ada beberapa hambatan keterwakilan perempuan. Yang pertama, nilai sosial budaya. Jadi hambatannya perempuan ini lebih mengutamakan laki-laki. Nah, nilai-nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat menempatkan laki-laki itu sebagai pemimpin utama. Budaya ini tertanam dalam pola pikir masyarakat yang menganggap laki-laki ini lebih layak menjadi pemimpin, membuat keputusan, dan berada di ranah publik. Nah, perempuan dianggap kurang cocok untuk di ranah publik itu, di ranah publik. Jadi perempuannya dianggap lebih cocok di ranah domestik. Terus itu ada pembagian kerja gender. Nah, di sini masyarakat agraris dan tradisional. Jadi ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris dan tradisional ini seperti di Kabupaten Lahat, misal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan itu sangat jelas dan kaku. Laki-laki bekerja di rumah, di luar rumah, maksudnya di luar rumah seperti di sawah, di ladang, pekerjaan publik seperti itu. Sedangkan perempuan itu domestik tadi, mengurus rumah tangga. Jadi pola ini sulit diubah karena sudah berlangsung turun-temurun sejak lama, sejak dulu. Jadi terus yang ketiga adalah stereotip. Nah, perempuan sebagai kaum lemah lembut. Nah, memang kaum perempuan itu adalah kaum yang lemah lembut. Seperti saya. Jadi penjelasannya itu adalah bahwa perempuan ini adalah makhluk yang lemah lembut. Memang benar, perempuan ini adalah makhluk yang lemah lembut, terus dan emosional membuat mereka dianggap tidak cocok untuk dunia politik yang keras. Nah, jadi kompetitif dan membutuhkan ketegasan. Jadi stereotip ini mengabaikan bahwa perempuan ini memiliki berbagai karakter dan perempuan juga termasuk kepemimpinan yang kuat. Jadi perempuan ini bisa mempunyai yang pertama bisa menjadi lemah lembut, yang kedua ketika mereka bekerja mereka bisa lebih tegas. Jadi ada dua sisi ya. Jadi seperti itulah perempuan. Ketika mereka
di rumah mungkin mereka lebih lembut, lemah lembut, tapi ketika mereka keluar rumah, mereka sudah bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka mungkin lebih tegas seperti itu. Terus yang keempat itu ada penafsiran agama. Ditafsirkan secara sempit dan parsial. Jadi beberapa penafsiran bahwa penafsiran agama yang sempit dan tidak kontekstual digunakan untuk membatasi peran perempuan dalam ruang publik dan politik. Jadi penafsiran ini juga lebih sering kompresif, menunjukkan bahwa agama justru mendorong keadilan dan kesetaraan. Penafsiran yang bias gender seringkali digunakan untuk melegitimasi kesetaraan gender. Terus yang kelima itu apa? Politik will. Nah, menarik ya. Bukan wanita apa itu? Idaman lain ya. Beda. Nanti diartikan wanita idaman lain. Terus di sini ada politik will, itu kurangnya komitmen pemerintah. Jadi meski ada peraturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, implementasinya masih lemah karena kurangnya political will atau kehendak politik dari pemerintah dan partai politik. Nah, komitmen ini juga mereka seringkali hanya di atas kertas, tanpa upaya nyata untuk memastikan perempuan ini benar-benar terpilih dan berpengaruh. Seperti itu. Jadi, terus yang terakhir itu adalah kaderisasi. Nah, kaderisasi ini adalah kekurangan kualitas individu dan kaderisasi politik. Jadi, di sini juga menjelaskan bahwa partai politik seringkali tidak serius dalam melakukan kaderisasi perempuan. Perempuan tidak diberi kesempatan dan pelatihan yang memadai untuk mengembangkan kemampuan politiknya. Akibatnya, ketika ada kesempatan, itu jumlah perempuan dengan kesiapan politik yang matang masih terbatas. Jadi ini bukan karena perempuan tidak mampu, tetapi karena tidak diberi kesempatan untuk berkembang seperti itu. Jadi di sini dari hambatan keterwakilan perempuan ini dapat disimpulkan bahwa keenam hambatan ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, menciptakan sistem yang sulit ditembus oleh perempuan. Jadi, untuk mengatasinya itu adalah hambatan ini memerlukan pendekatan yang multidimensi yang melibatkan perubahan budaya, kebijakan, dan praktik itu sendiri. Next, tadi hambatan. Nah, sekarang ada solusi dan langkah ke depan. Nah, di slide ini juga menjelaskan, ini menawarkan solusi konkret untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang telah diidentifikasi. Yang pertama itu ada dukungan sistematik. Nah, konsep ini menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan dalam politik. Implementasinya lembaga KPU, partai politik, bisa individu. Jadi kalau lembaga misalnya sebagai lembaga misalnya KPU dan lembaga terkait itu perlu membuat kebijakan yang pro perempuan. Nah, terus partai politik di situ juga harus memberikan dukungan yang nyata, bukan sekedar administratif saja. Nah, sedangkan yang individu itu setiap orang itu perlu mengubah cara pandang untuk memberikan dukungan moral. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun sistem yang secara struktural memudahkan perempuan berpartisipasi, bukan malah menghambat. Seperti itu. Sedangkan yang kedua, itu ada kaderisasi dan rekrutmen berkualitas. Nah, di sini terkadang fokus partai politik itu perlu serius dalam ada 3 hal. Yang pertama, kaderisasi sistematis perempuan. Itu harus memberikan pelatihan
dan pendidikan yang berkelanjutan, terus juga membangun Vivlayan kepemimpinan perempuan sejak dini, terus tidak hanya mengandalkan tokoh perempuan yang sudah ada, karena masih banyak generasi-generasi yang bisa menunjukkan keterampilan mereka. Terus di situ ada rekrutmen yang berkualitas, bukan hanya sekedar memenuhi kuota. Betul, kenapa? Karena tidak sekedar memenuhi kuota administratif, tapi mencari perempuan yang benar-benar potensial, terus juga memberikan kesempatan yang sama dalam seleksi. Terus yang ketiga, terus itu rekrutmen berkualitas, terus posisi strategis, itu menempatkan perempuan itu di posisi-posisi yang penting dalam struktur partai, atau memberikan nomor urut yang elektabel, menjadikan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan hanya sekedar pelengkap. Terus yang ketiga itu ada perlindungan dan dukungan. Nah, di situ ada beberapa komponen. Yang pertama, perlindungan dari kekerasan politik terhadap perempuan. Jadi di sini menjelaskan karena melindungi perempuan dari intimidasi, dari pelecehan, terus kekerasan dalam proses politik. Terus juga membuat mekanisme pelaporan dan sanksi yang tegas. Juga bisa menciptakan lingkungan politik yang aman bagi perempuan, seperti itu. Terus pelatihan dan mentoring berkelanjutan. Nah, ini juga perlu program peningkatan kapasitas yang berstruktur, mentoring dari politisi perempuan senior, pengembangan keterampilan politik praktis. Terus ada juga platform dan visibilitas yang setara. Nah, ini juga memberikan akses media yang sama, kesempatan kampanye yang adil, visibilitas publik yang tidak bias gender. Jadi dari kesimpulan dari sini, solusi dan langkah ini adalah ini yang terakhir. Perempuan harus dimulai dari kesadaran dan komitmen nyata semua pihak. Jadi solusi-solusi ini tidak akan berhasil jika diterapkan sebagian. Nah, diperlukan komitmen bersama dari semua stakeholder, pemerintah, partai politik, KPU, masyarakat, dan individu untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Nah, terus next. Habis ya? Oh, belum ya? Upaya perempuan. Kok lain? Nah, di sini upaya KPU Lahat, itu pemilih ya. Nah, di sini pemilih sosialisasi melalui komunitas perempuan, ibu-ibu PKK, dan organisasi kemasyarakatan. Terus juga pemanfaatan media sosial untuk informasi kepemiluan, pendidikan pemilih, pemula perempuan, dan pesan anti politik uang dan anti diskriminasi. Itu untuk pemilih ya. Sedangkan untuk penyelenggara, keterwakilan perempuan itu minimal 30% dalam rekrutmen badan ad hoc. Agak dinaikkan, tidak kelihatan. Terus rekrutmen terbuka, transparan, dan inklusif, bimbingan teknis, dan penguatan kapasitas, lingkungan kerja aman dan profesional. Nah, sedangkan sebagai peserta, sosialisasi kebijakan kuota 30% kepada partai politik, layanan setara kepada bakal calon perempuan, mendorong partai politik, memberi ruang strategis, terus penguatan kesadaran kepemimpinan perempuan itu sendiri. Next. Nah, ini penutup ya. Ya. Nah, sebagai
sebagai penutup ini adalah perempuan adalah kekuatan. Nah, jadi perempuan, mari bersama, perempuan adalah setengah dari masyarakat. Suara perempuan itu harus didengar. Demokrasi Indonesia butuh Anda. Jadi mari bersama-sama membangun demokrasi yang adil, inklusif, dan representatif. Jadi sebelum saya tutup, sudah selesai nih, terakhir ya. Izinkan saya pantun untuk menutup materi ini. Sore hari di Bukit Serelo, sejuk menemani langkah. Ilmu pemilih sudah dikelola, saatnya memilih dengan bijak dan berkah. Kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva Matriani atas materinya yang luar biasa pada hari ini. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita pada hari ini dan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki segmen kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Mohon untuk menyebutkan nama dan dari mana. Dan untuk mengingat keterbatasan waktu, pertanyaan kita batasi sejumlah 3 pertanyaan dulu. Untuk itu kepada Bapak Ibu, silakan mengaktifkan raise hand. Yang ingin bertanya? Alvin ya. Baik, kepada Saudara Alvin dari KPU Kabupaten Oki, silakan. Baik, terima kasih. Izin pimpinan dari Alvin KPU Oki. Bahwasanya tadi sudah dijelaskan salah satu hambatan itu adanya budaya patriarki yang tinggi yang sudah terpatri di benak kita selama ini. Nah, ada juga hambatan psikologis internal dari individunya tersebut, dari perempuannya. Mohon dijelaskan masalah hambatan psikologis itu kan salah satunya rasa ketidakpercayaan diri atau minder. Nah, boleh dijelaskan kiat-kiat apa yang bisa untuk menghilangkan rasa minder atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri tersebut? Terima kasih. Tampung dulu, Pik. Tampung dulu. Baik, terima kasih Saudara Alvin atas pertanyaannya. 3 penanya dulu. Kita tampung dulu pertanyaannya. Kita menunggu pertanyaan yang lain. 2 orang lagi. Ada yang ingin bertanya? Baik, dari KPU Kabupaten Musirawas Utara, silakan. Dari KPU Kabupaten Musirawas Utara, silakan sebutkan nama. Silakan aktifkan mikrofon.
KPU Kabupaten Musirawas Utara. Suaranya belum terdengar. Baik, dari kolom chat terlebih dahulu aja ya, sambil menunggu dari Kabupaten Musirawas Utara. Ada pertanyaan dari Saudari Vera, asal Satker KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Pertanyaannya, tantangan apa yang paling sering dihadapi penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi perempuan, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu? Serta strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemilu dan pilkada ke depan? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Untuk Saudari Vera. Halo, Assalamualaikum. Baik, Saudara sudah terhubung, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Materinya sangat bagus. Dari apa yang disampaikan tadi, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu direspon oleh narasumber dan mungkin teman-teman yang lain juga. Memang kita tahu bahwa perempuan itu seperti di akhir slide tadi, perempuan juga adalah kekuatan. Tapi perempuan juga dalam praktek demokrasi itu masih memiliki ruang yang sempit. Iya, Mbak. Terutama ketika dalam kompetisi, perempuan juga dihadapkan sama dengan laki-laki. Dia harus berjuang meraih suara, juga harus berjuang bagaimana mengeluarkan biaya politik. Sebesar apapun pengaruh perempuan itu, kalau mungkin biaya politiknya rendah atau tidak ada, ya mungkin juga tidak dipilih oleh masyarakat. Artinya pengaruh perempuan juga itu tidak serta-merta bahwa kekuatan perempuan itu menjadi satu kekuatan bagaimana bisa mempengaruhi masyarakat. Tanpa adanya biaya politik, ya perempuan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dalam konteks mungkin kompetisi. Mungkin dalam hal lain ya, mungkin Ibu Epa juga sebagai perempuan pasti lebih tahu bahwa perempuan itu adalah sumber kekuatan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana pengaruh biaya politik terhadap rendahnya keterwakilan perempuan atau partisipasi perempuan. Kalau di Muratara untuk pemilihan tahun ini itu tidak ada satupun pemilihan kemarin tidak ada satupun anggota DPRD-nya dari perempuan. Ya, saya tidak tahu ini apakah memang yang disampaikan tadi bahwa perempuan juga selain dari pengaruh dia juga harus punya kekuatan yang lain. Kemudian di periode sebelumnya perempuan di Muratara anggota DPR cuma ada satu. Di periode yang ini hilang, tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Mohon diberi penjelasan kepada Ibu Epa atau teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busairi. Pak Busairi dari KPU Kabupaten Muratara atas pertanyaannya. Baik, sudah ada 3 pertanyaan dari
audiens. Pertanyaan pertama dari Saudara Alvin, KPU Kabupaten Oki. Pertanyaannya yaitu, mohon dijelaskan hambatan yang menimbulkan ketidakpercayaan diri seorang perempuan dalam berpartisipasi dalam demokrasi. Baik, Bu Eva, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Alvin. Pak Alvin ini saya kasih 2 jempol ya. Pak Alvin ini selalu aktif ya. Setiap ada kegiatan KPU pasti ada Pak Alvin. Jadi siapa yang tidak kenal dengan Pak Alvin? Di sini Pak Alvin rasa minder ya atau kurang percaya diri ini adalah hal yang wajar yang bisa dialami siapa saja. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Berikut ada kiat-kiat lah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa minder tersebut. Yang pertama, kita kenali dulu penyebabnya apa, seperti itu. Terus apa minder karena apa? Minder karena penampilan, minder karena kemampuan, atau minder karena status atau jabatan, atau juga bisa minder karena pengalaman masa lalu. Jadi dengan tahu penyebabnya kita bisa fokus ya untuk memperbaiki rasa minder tersebut. Jadi kita kenali dulu siapa kita. Kalau kita minder masalah penampilan, oh berarti kita harus kalau seperti ini jadi harus seperti ini gitu. Begitupun termasuk kemampuan atau status penjabatan. Terus kita fokus kepada kelebihan diri kita. Apa sih lebihnya kita? Misalnya kemampuannya kurang, oh mungkin kita lebih ganteng, lebih cantik. Nah, itu fokuskan dulu Pak Alvin. Jadi atau kita lebih misalnya kita minder karena status atau jabatan, tapi kita punya kemampuan yang lebih. Nah, jadi kita harus menonjolkan apa sih kelebihan kita, itu yang perlu kita ketahui sama-sama. Yang perlu kita kenali dulu. Terus kita harus berani keluar dari zona nyaman. Itu kita harus berani ya. Terus juga jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus kita juga harus berada di lingkungan yang positif. Nah, jadi itulah Pak Alvin cara kita untuk bisa percaya diri. Semoga Pak Alvin puas ya dengan jawaban saya. Terima kasih. Baik. Bagaimana Pak Alvin? Ya, terima kasih pencerahannya. Mas ya, oke. Baik, terima kasih Pak Alvin. Terus untuk pertanyaan kedua dari Saudari Vera Tri Agustina, KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Pertanyaannya, tantangan apa yang paling sering dihadapi penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi perempuan, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu? Nah, pertanyaan keduanya ini, 2 pertanyaan berarti Saudari Vera ini. Strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemilu dan pilkada ke depan? Mungkin jawabannya selaras ya nanti. Silakan Bu Eva. Terima kasih Pak Taufik, Bu Vera ya, Bu Vera Muba ya. Apa kabar Bu Vera? Sehat? Di sini Bu Vera, tantangan apa yang paling sering dihadapi penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi perempuan, baik sebagai pemilih, dan strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi ya. Nah, jadi di sini tantangannya apa? Tantangan utamanya adalah mendorong partisipasi perempuan itu sebagai pemilih adalah budaya patriarki. Karena apa? Karena rendahnya kepercayaan diri dan literasi politik. Terus beban ganda perempuan, serta sosialisasi pemilu yang belum sepenuhnya ramah pada perempuan. Sedangkan strateginya adalah untuk mengatasi hal tersebut, itu adalah yang paling efektif adalah melakukan pendidikan pemilih berbasis komunitas perempuan, menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual,
serta melibatkan perempuan sebagai fasilitator, jadi relawan dan penyelenggara pemilu. Nah, jadi selain itu juga pemanfaatan media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan dan menciptakan ruang diskusi yang aman, juga terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas partisipasi perempuan dalam pemilu. Seperti itu, Bu Pera. Baik, terima kasih Bu Eva. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Husairi, KPU Muratara. Pertanyaannya, sejauh mana pengaruh biaya politik terhadap rendahnya keterwakilan perempuan terhadap partisipasi perempuan? Silakan Bu Eva. Terima kasih Pak Busairi ya. Pak Busairi apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak ya? Sering kumpul dengan Pak Busairi nih. Pengaruh biaya politik terhadap rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik itu sangat besar dan signifikan, terutama dalam sistem politik seperti Indonesia. Jadi seperti ini Pak Busairi. Yang pertama, biaya politik yang tinggi sebagai hambatan utama. Terus biaya politik juga mencakup biaya pencalonan atau mahar partai atau administrasi maupun logistik. Jadi biaya kampanye, spanduk, itu baliho, media maupun saksi dan lain sebagainya. Jadi biaya mobilisasi massa itu banyak sekali Pak Usairi. Jadi biaya politik transaksional. Semakin tinggi biaya, jadi semakin sulit bagi perempuan untuk ikut bersaing. Jadi dampaknya banyak perempuan yang memiliki keterbatasan akses dari modal ekonomi dibandingkan laki-laki. Jadi sehingga tidak mampu membiayai pencalonan secara mandiri. Terus ketimpangan akses ekonomi gender. Nah, ini juga secara struktural perempuan ini rata-rata memiliki pendapatan lebih rendah. Akses terhadap aset, warisan dan modal usaha itu lebih terbatas. Terus lebih sedikit yang berada di posisi elit ekonomi. Akibatnya perempuan lebih jarang menjadi donatur utama bagi kampanyenya sendiri, seperti itu Pak. Jadi ketergantungan pada sponsor politik itu juga bisa karena keterbatasan dana, banyak calon perempuan, terus bergantung pada sponsor elit partai pengusaha ataupun tokoh lokal. Jadi terkait kepentingan tertentu. Jadi resikonya mengurangi indepensasi politik perempuan, membatasi keberanian memperjuangkan isu gender, terus ada juga prioritas partai terhadap kandidat yang bermodal. Itu juga bisa jadi Pak Busairi, partai politik itu cenderung mengutamakan kandidat yang siap dana. Jadi menempatkan kandidat bermodal di nomor urutan yang strategis, seperti itu Pak Busairi. Jadi akibatnya perempuan itu sering ditempatkan di nomor pengembira untuk memenuhi kuota perempuan. Kuota minimal 30% itu. Jadi terus yang terakhir itu adalah beban ganda perempuan Pak Busairi. Jadi selain biaya finansial, perempuan juga menanggung biaya domestik, tergantung tanggung jawab keluarga. Jadi waktu terbatas untuk membangun jaringan itu sendiri. Jadi ini memperbesar biaya non finansial dalam berpolitik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Baik, kepada peserta webinar, apakah ada lagi yang akan menyampaikan pertanyaan? Silakan. Baik, di kolom chat sudah kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Di partisipan juga sudah tidak ada
yang raise hand. Mungkin kita akhiri aja ya untuk materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva Metriani selaku narasumber yang telah menyampaikan materi dan menjawab berbagai pertanyaan. Baik, kita kasih aplaus untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat siang. Masih boleh bertanya nggak nih? Baiklah, Pak Andri. pertanyaan ya, baiklah. Silakan Pak. Ayo Iya. Pak, dari Tika Provinsi ya, silakan Pak. Terima kasih. Ini izin bertanya kepada narasumber. Sebenarnya kalau secara teori kita sudah banyak bisa membaca dari berbagai macam literatur dan jurnal ya, terkait hambatan-hambatan yang dialami oleh kelompok-kelompok perempuan. Saya hanya ingin bertanya yang hanya bisa dijawab oleh narasumber. Pertanyaannya adalah, apa kiat-kiat Ibu Eva? Ibu Eva ini kan sudah dua periode menjadi penyelenggara pemilu. Tentunya sudah melewati berbagai macam tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apa sih tantangan terbesar buat Ibu Eva sebagai seorang perempuan ketika dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu harus berhadapan dengan bersaing dengan kaum laki-laki. Kemudian juga saya minta apa sih kiat-kiat Ibu Eva ini sebagai seorang perempuan agar kemudian bisa mengajak para perempuan-perempuan untuk berani bersaing dengan kaum laki-laki. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya, Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Andre dari KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ada dua pertanyaan ya tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat Bu Eva dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang harus berhadapan dengan kaum laki-laki. Kemudian pertanyaan yang kedua, kiat Bu Eva dalam mengajak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Baik, silakan Bu Eva. Terima kasih pimpinan. Ini Eva hanya menjelaskan apa yang ada di diri sendiri, pimpinan. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi yang pertama tadi itu apa tadi? Kiat-kiat dalam Bu Eva dalam menjalankan tugas. Kiat-kiat dalam menjalankan tugas sebagai perempuan dan menghadapi tantangan yang ada. Jadi yang pertama kalau saya sendiri itu apa kekuatan dari pribadi kita sendiri dulu, terus support dari keluarga, support dari teman, terus yang terpenting juga support dari pimpinan. Jadi sedangkan saya untuk bisa jadi 2 periode ini saya yakin karena saya dipilih oleh pimpinan, jadi saya harus amanah menjalankan tugas saya untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Seperti itu pimpinan. Terima kasih. Baik Pak, demikian jawaban dari Bu Eva. Oke, terima kasih Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Andri. Sekaligus menutup pertanyaan ya pada hari ini. Baik, inilah akhir dari webinar kita yang bertemakan
kesetaraan gender dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024. Pemaparan yang panjang sudah disampaikan oleh narasumber, mulai dari sejarah, teori maupun implementasinya. Kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan semata, melainkan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan pemilu dan pilkada yang adil, saling menghargai, serta bebas dari diskriminasi. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita dalam menjalankan literasi, dalam menambah literasi dan menunjang tugas dan produktivitas kita semua. Sebelum kita akhiri, perkenankan saya membaca pantun terlebih dahulu. Pergi ke Lahat melihat Bukit Jempol. Cakep. Cakep. Singgah sebentar ke KPU Lahat. Cakep. Suara perempuan bukan sekedar simbol. Wujudkan pemilu yang makin bermartabat. Terima kasih. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih untuk perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada saudari Kasari selaku MC kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Bu Epa. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator dan narasumber atas pemaparan dan diskusinya yang sangat inspiratif. Bapak, Ibu, dan peserta lainnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar ini, marilah kita dengarkan kata penutup dari Ibu Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulkarnain, sekaligus menutup kegiatan webinar pada hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Zulkarnain, kami silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kita kasih aplaus dulu untuk KPU Kabupaten Lahat yang sudah untuk pertama kalinya ya, untuk pertama kali diberi kesempatan mengajukan diri sendiri untuk menjadi yang pertama dalam 17 kali kesempatan yang kita harap bahwa acara ini akan dilaksanakan rutin dalam 2 kali dalam sebulan yang akan diambil oleh 16 kabupaten kota yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau berpantun. Bunga melati tumbuh rapat, ditanam rapi di pinggir kali. Semoga webinar kita bermanfaat. Kita tutup sampai di sini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Kegiatan webinar kita yang bertema kesetaraan gender dan pemilu serta pilkada di Kabupaten Lahat tahun 2024 kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di akhir kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan berdaulat. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Sampai bertemu di webinar seri selanjutnya di kabupaten kota berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.